Masya Allah Ustadz, tadi sudah kita dengarkan Ustadz ya. Dan Insya Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita mendengarkan Al-Quran dan senantiasa kita banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, kita sudah sampai di mau penghujung bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Rasanya begitu sedih Ustadz ya. Dan Ustadz, di dalam suatu kegiatan tentu ada awal, ada akhir. Dan ketika kita sudah mengawali, di akhir perlu ada evaluasi yang dilakukan ya Ustadz ya, untuk terus meningkatkan bagaimana kualitas ibadah kita nantinya ke depan. Nah, lantas bagaimana seharusnya kita bisa memaknai capaian di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini Ustadz? Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna abdullah matahallat bihi jihadul ma'ani wal bayan wa tabahat bibadi'i qulubu ahlul urban. Assana walallahil muhtasyalal haqiqati bil kamal al munazzahu bi zati wa sifatihi an saibatil misal. Wassalatu wassalamu ala absuhil anam Muhammadanil ladzi ballighul musnadu ilaihi ghayatul muram wa ala alihi wa ashabihi thayyibin al-bazilin nupusahum fi tasyidi qaiduddin amma ba'. Pemirsa TPRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu di dalam acara Hikmah Ramadan dengan judul mengevaluasi capaian di bulan suci Ramadan. Nasihat yang pertama saya sampaikan, ad-dunya usala satu ayam amsi madoma biadika min husyai wa godan la tadri atadarikuhu amla wa yaumun anta fihi paqtani. Dunia yang sedang kamu jalani ini bila dibaratkan kepada kamu hanya 3 hari saja lamanya. Jadi perhitungannya kita hidup di dunia ini hanya sekitar 3 hari saja. Hari-hari yang sudah berlalu tidak ada lagi gunanya untuk kamu kenang-kenang. Hari-hari yang sudah kamu lewati tidak ada lagi gunanya untuk kamu bicarakan. Bahkan sedetik yang sudah berlalu, semakin kita kejar dengan kencangnya lari kita akan semakin jauh meninggalkan kita. Sedangkan hari esok masih merupakan teka-teki kepada kamu. Masih merupakan tanda tanya kepada kamu. Apakah umur kamu sampai kepadanya atau tidak? Misterius problem. Namun yang sangat luar biasa dari nasihat ini, jika umur kamu sampai kepada hari tersebut, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kamu. Inilah inti hidup kita yang sebenarnya. Maka kalau kita berbicara masalah evaluasi di bulan suci Ramadan, terlebih-lebih ini sudah memasuki puasa Ramadan yang ke-28, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ada bahasa yang sering kita dengarkan, hasibu ampusakum qobalaan tuhasabu. Introspeksi dulu diri kamu, hisab dulu diri kamu, evaluasi dulu diri kamu ya sebelum kamu mengevaluasi orang lain. Maka nasihat ini sangat bermakna di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika di bulan Syawal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbas fasilitas dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam sebuah kutipan hadis yang sangat luar biasa. Inna iblisa alaihi laknatu yasihu fi kulli yaumin id. Sesungguhnya iblis laknatullah berteriak-teriak ketika datang hari raya, ketika datang hari lebaran yang diberikan kepada kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayajtamiu ahlahu indahu. Ketika iblis laknatullah berteriak-teriak, maka pasukannya, bala tentaranya maka berkumpul di sekitarnya. Payakuluna, maka mereka berkata, ya sayyidina man akdobaka, wahai raja kami, wahai paduka kami, apa yang membuatmu marah pada hari ini? Payakulu, maka iblis pun berkata, wahai pasukanku, wahai bala tentaraku, sebenarnya tidak ada yang membuatku marah pada hari ini. La syai'a, walakinnallaha ghufira li hazil ummat bihazal yaum. Ternyata inilah yang membuat iblis marah ketika Allah memberikan ampunan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuatu apapun yang membuatku marah sebenarnya wahai pasukanku. Akan tetapi pada hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa umat ini. Bayangkan itu, setahun kita menggoda mereka.
Bayangkan itu setahun kita menggelincirkan mereka untuk berbuat maksiat dan dosa-dosa. Terlebih-lebih ketika datang di hari kemenangan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa mereka. Walau begitu pun wahai pasukanku, fa'alaikum antashghaluhum, maka kewajiban kamu wahai bala tentaraku untuk membuat mereka sibuk kembali kepada hal-hal bil lazat, dengan keinginan-keinginan yang lezat-lezat di dalam kehidupan mereka. Wasahwat, dengan hawa nafsu yang dipeturutkan mereka ketika mereka berada di dalam hari kemenangan. Bahkan wasurbal humri, meminum khamar. Kadang-kadang di rumah orang Islam ketika datang hari raya lebaran disediakan minuman-minuman keras. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itulah goda mereka kembali hatta yabaghadahumullah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali marah kepada mereka. Inilah yang perlu kita evaluasi sesungguhnya, pemirsa TPRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana fasilitas yang kita dapatkan ketika Allah memberikan predikat takwa kepada kita. Sering di dalam Al-Quran, bahkan kalau sering saya katakan ini ayat ini sampai modar ya, dibacakan oleh para ustadz-ustadz di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memanggil orang-orang yang beriman. Luar biasa ayat ini. Allah tidak memanggil wahai orang-orang Islam, tapi yang dipanggil di sini adalah khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, sehingga fasilitas yang mereka dapatkan nantinya di ujung daripada bulan suci Ramadan itu adalah predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TPRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pemantar saya cukupkan dulu sampai di sini. Masya Allah, itu tadi ya Ustadz ya. Dan Ustadz, tentunya nanti kita akan sambung kembali ya Ustadz ya, bagaimana seharusnya kita bisa mengevaluasi capaian kita di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Hikmah Ramadan pada sore hari ini, masih jelang waktu berbuka puasa Anda, dan kita masih bersama dengan Ustadz Miswar Batubara, dan kita masih membahas terkait mengevaluasi capaian di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan tadi sudah Ustadz sampaikan Ustadz ya, bagaimana seharusnya kita melihat nih ya, bagaimana sih capaian ibadah yang telah kita lakukan ya Ustadz ya. Lantas Ustadz, apakah poin-poin evaluasi nih Ustadz yang bisa kita jadikan sebagai pegangan kita nih, bahwa ibadah kita sudah sejauh mana kualitasnya? Silakan Ustadz. Evaluasi itu sebenarnya adalah proses yang kita lakukan untuk mendapatkan nilai akhir daripada apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ini sangat menarik sebenarnya ya. Maka capaian-capaian kemenangan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini setidak-tidaknya ada 3 yang coba saya garis bawahi. Adalah yang pertama adalah kemenangan spiritual ya. Kemenangan spiritual ini adalah untuk menyampaikan kita kepada derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita menjadi hati yang bersih ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Maka sangat beruntung sekali lah orang-orang yang membersihkan hatinya, dan sangat merugi orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Karena apa sesungguhnya di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, iza soluhat soluhal jasadu kulluhu, wa iza pasadat pasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat sekumpal daging. Maka apabila baik daging tersebut, maka baiklah kehidupan seseorang itu. Akhlaknya, hatinya akan menjadi bersih. Dan jika rusak daging tersebut, maka rusak pula lah kehidupan seseorang itu. Etikanya pun tidak mempunyai attitude lagi di dalam kehidupannya. Asal ngomong, asal bicara, dan lain-lain sebagainya. Dan apakah sekumpal daging yang tersebut yang terdapat di dalam jasad manusia itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sendiri, ala wahiyal qalbu. Itulah hati manusia. Inilah kemenangan spiritual yang kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita membersihkan hati kita, saling memaafkan terhadap sesama kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Nanti pada hari kiamat, ada 2 orang yang tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana salah satu orang dari dua orang yang tertunduk ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong pindahkan amal kebaikannya kepadaku karena dia pernah berbuat zolim kepadaku." Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana saya memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang yang duduk di sampingmu itu, sementara dia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun di dalam dirinya." Nauzubillah. Tidak mempunyai sedikit kebaikan pun di dalam dirinya. Kalau begitu ya Allah, kalau tidak mempunyai kebaikan sedikit pun di dalam dirinya, tolong berikan dosa-dosa saya ini kepadanya. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Angkat kepalamu dan pandang ke depan, jangan tertunduk lagi." Itulah sebenarnya kejadian-kejadian nanti pada hari kiamat, di mana setiap orang akan memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ketika dia memandang ke depan, dia melihat keindahan-keindahan yang ada di dalam surga. Mahligai-mahligai, sungai-sungai yang mengalir, begitu indah dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, fasilitas-fasilitas yang saya lihat di dalam surga itu diperuntukkan untuk siapa? Apakah itu diperuntukkan kepada nabi-nabi dan rasulmu? Kepada orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang siddiqin?" Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Itu saya khususkan kepada orang-orang yang bisa menebusnya." Lalu berkata lagi orang yang tadi itu, "Ya Allah, bagaimana caranya untuk menebusnya supaya saya mendapatkan fasilitas-fasilitas kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maafkan kesalahan orang yang duduk di sampingmu itu. Maka raihlah tangannya, gandenglah tangannya untuk bersama-sama menuju surga." Ya Allah, ternyata fasilitas yang ada di dalam surga itu mudah sekali untuk menebusnya dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang dikenal wa'al afina anin nas. Inilah spiritual pertama, kemenangan yang kita dapatkan ketika kita evaluasi diri kita ketika kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian evaluasi yang kedua, kemenangan emosional. Ya. Kemenangan emosional ini kita dapatkan adalah di bulan suci Ramadan ini kita dapat mengendalikan diri kita. Bayangkan ketika kita marah, kita harus menahan rasa amarah kita. Wal kaziminal ghaiz, kita harus mampu menahan rasa amarah kita karena kita sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat sesuatu, ya, maka kita juga harus menahan pandangan kita terhadap sesuatu tersebut. Inilah yang dikatakan kemenangan emosional. Bahkan yang paling luar biasa sekali, di rumah kita banyak makanan, ya, di siang hari, ya, halal yang kita beli dari hasil tetes keringat kita sendiri. Tapi jangan kita melakukan itu di siang hari sebelum kita berbuka. Ini adalah cara-cara menahan kemenangan emosional kita ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Maka ada saatnya kita di situ untuk mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal semuanya itu halal. Tapi jangan dulu. Istri, jangan dulu, ya. Berbuka puasa dulu, ya. Di siang hari jangan, ya. Ini adalah didikan-didikan emosional. Kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kemenangan intelektual, ya. Kemenangan intelektual ini adalah ibadah bulan suci Ramadan, ya, akan memperbanyak orang, ya, akan mendidik orang menjadi sosok-sosok pribadi muslim yang tangguh, ya, muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah kemenangan intelektual, ya, di mana di dalam kehidupan kita bisa membedakan mana yang hak, ya, kemudian mana yang batil. Kita dapat memilah-milah, ya, membedakan itu mana misalnya yang manfaat kepada kita, mana hal-hal yang membuat mudarat kepada kita, bahkan kita paham mana hak dan kewajiban kita. Ini adalah imbas daripada pengetahuan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah merupakan kemenangan intelektual,
Maka kita dididik di sini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Sering saya ibaratkan ibarat takwa itu di dalam kehidupan kita adalah ibarat rem di dalam sebuah kendaraan. Bayangkan kalau sebuah kendaraan tidak ada remnya, 1 kilometer mungkin kita pakai sudah numbur rumah orang. Kemudian kita pakai lagi, mungkin sudah masuk ke jurang. Kemudian ketika kita pakai lagi 1 kilometer mungkin lah masuk lagi ke paret. Yang pada akhirnya kita merugi di dalam kehidupan ini. Inilah ibarat takwa di dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada rem di dalam kehidupan kita, maka kita seperti kendaraan yang tadi yang tidak mempunyai rem, maka dikhawatirkan akan menjerumuskan kita kepada jurang-jurang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TPRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 poin evaluasi kita di bulan suci Ramadan ini untuk sampai kita kepada jenjang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, Ustaz. Jadi ada 3 ya Ustaz ya, bagaimana evaluasi yang harus kita lakukan tadi ya, kemenangan spiritual, emosional dan intelektual. Ustaz, lantas bagaimana kita bisa mengetahui Ustaz kalau memang ibadah yang kita lakukan itu berkualitas dan sesuai dengan evaluasi, poin-poin evaluasi yang Ustaz sampaikan tadi Ustaz? Ya tuh. Sering juga para ustadz kita memberikan contoh ini kan, puasa itu ada 2 ya. Ada puasa ulat katanya kan, ada puasa ular ya itu kan. Ulat itu juga sebenarnya puasa. Dia pada waktu kecil dia itu kan dia makan daun ya, menjadi bahaya buat tanaman-tanaman, daun-daun pada dimakannya semuanya ya kan. Tetapi ketika dia masuk bergulung di dalam daun tersebut yang kita kenal jadi kepompong ya, maka lambat laun prosesnya nanti lambat laun dia akan menjadi kupu-kupu yang begitu indah ya. Inilah evaluasi sebenarnya. Nanti orang-orang yang berpuasa sebagaimana puasa yang benar itu ya, bukan hanya puasa yang dapat membatalkan puasa B ya, tapi orang-orang yang bisa menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu kan, kam min so'imin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya terkecuali lapar dan haus ya. Jadi puasa yang benar itu seperti puasa ulat tadi gitu, kita akan berubah menjelma menjadi orang yang baik setelah Ramadan ya. Sedangkan puasa ular juga puasa ya kan. Dia ular itu ketika dia berganti kulit, dia akan mencari tempat yang aman buat dia untuk berpuasa beberapa hari ya, sampai kulitnya terkelupas ya menjadi kulit yang baru ya. Tapi kita lihat sifat ular itu berubah apa tidak ya. Warna kulit boleh baru tapi sifatnya masih seperti ular. Lewat ayam dimakan ya, tidak memperdulikan mana yang hak mana yang batil ya, seperti yang kita sampaikan tadi itu. Jadi itulah yang harus kita evaluasi. Jadi ketika seseorang itu bisa sebenarnya mengevaluasi dirinya, sudah berhasilkah di Ramadan ini ataukah tidak, dia setelah Ramadan nanti jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Masya Allah. Jadi ini kembali ke penilaian diri kita sendiri ya Ustadz ya. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali Ustadz ya tausiahnya, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Hikmah Ramadan pada sore hari ini, dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Miswar Batubara, dengan pembahasan kita mengevaluasi capaian di bulan suci Ramadan. Dan Masya Allah tadi juga sudah Ustadz sampaikan ya Ustadz ya, bagaimana seharusnya kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Nah tapi balik lagi nih Ustadz, terkadang kita lebih mudah menilai orang lain daripada kita menilai diri kita sendiri ya Ustadz ya. Nah karena itu adalah hal yang sulit nih Ustadz ya, karena ini bersifat subjektif nih Ustadz. Nah, lantas bagaimana Ustadz kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, kemudian kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita nantinya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di Ramadan selanjutnya. Sebenarnya inilah yang saya sampaikan tadi itu kan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu ya. Nilai dulu diri kamu ya kan. Sebelum kamu menilai orang ya kan. Kalau ini berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga, di dalam bermasyarakat, insya Allah tidak ada saling gesek, gosok di antara sesama masyarakat itu sendiri ya. Karena dia melihat dirinya dulu
ya sebelum dia melihat orang lain. Inilah yang dikatakan termasuk evaluasi, ya kan, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, maka ini harus di penghujung Ramadan ini setidak-tidaknya yang 3 ini harus mampu kita hadirkan di dalam diri kita, ya. Capaian kemenangan spiritual tadi itu, ya kan. Bagaimana kita bisa menilai itu nanti ketika selesai Ramadan masuk Syawal, ya. Banyak sekali para ustadz-ustadz kita mengatakan bahwa sesungguhnya Syawal itu adalah ada peningkatan. Jadi kualitas ibadah kita itu meningkat. Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini, ya, lebih baik bila dibandingkan dengan hari yang kemarin, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk-bentuk evaluasi tadi itu. Ketika setelah selesai Ramadan, maka dia lebih baik. Ya, maka inilah menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbunun. Barang siapa yang sama hari ini dengan hari yang kemarin, bulan ini dengan bulan yang kemarin, tahun ini dengan tahun yang kemarin, sama persis. Tidak ada yang perubahannya, ya. Kemarin tidak sholat, ya, hari ini juga tidak sholat, ya kan. Kemarin tidak puasa, tahun ini juga tidak puasa, sama persis, tidak ada perubahan yang terjadi kepada dia. Bahkan kadang-kadang dia pun berpuasa juga, ya kan, berpuasa dia di bulan suci Ramadan. Tapi setelah Ramadan tidak ada juga perubahan yang terjadi di dalam dirinya, sama. Ya, hilang Ramadan ya hilanglah, ya seperti itu kan. Fahuwa maqbunun. Maka orang-orang yang seperti ini di dalam hitungannya adalah merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merugi. Ya, yang paling parah yang ketiga, wa man kana yaumuhu, ya, sarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini hidupnya lebih jelek bila dibandingkan dengan hari yang kemarin, itu nauzubillah min zalik lah, ya, mal'unun, maka dia menjadi orang-orang yang terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita, ya, ini kan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, ketika kita berpuasa dengan baik, maka kita akan berubah menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemenangan yang pertama tadi, ya kan. Kemudian yang kedua yang dapat kita hadirkan di dalam diri kita adalah kemenangan emosional, ya. Kita dilatih, dididik di bulan suci Ramadan ini tidak boleh marah, ya. Tidak boleh berkata kotor, ya. Tidak boleh memfitnah orang, tidak boleh menggibah orang. Karena apa? Imbasnya adalah kepuasa kita. Maka kita dididik di sini emosional kita, ya, amarah kita, semuanya keinginan kita tidak boleh kita salurkan di siang hari sebelum kita berbuka, ya. Itulah didikan-didikan emosional yang kedua yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah kemenangan yang kita capai adalah kemenangan intelektual, ya. Banyak sekali setelah kita di rububiyah, ya, dididik selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini, insya Allah, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang intelektual, ya, yang bisa membedakan mana yang hak, ya, mana yang batil, ya, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat kepada kita ataupun kepada umat dan kepada bangsa kita sendiri pun nantinya, ya kan, akan dapat kita bedakan semuanya itu. Itulah adalah kemenangan yang kita capai. Kemenangan yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Demikian mungkin pemirsa TPRI dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang dan lebih mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang disampaikan pada sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua, seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa mengevaluasi dan meningkatkan capaian evaluasi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan kita. Dan demikianlah hikmah Ramadan pada sore hari ini. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.